Gue yakin, kalau lu dengar kata ormas, ini selalu langsung muncul berbagai persepsi di kepala lu. Entah itu soal sekelompok orang yang minta uang keamanan di tempat usaha, terus mereka juga minta jatah parkir ke tempat usahanya, bahkan sampai aksi anarkis marah-marah karena mereka nggak dapat bagian dari usahanya. Atau bahasa gampangnya, mereka nggak kecipratan duit gitu, dari bisnis yang dibangun sama seseorang. Makanya nih, gak jarang juga ada orang yang labelin ormas ini adalah organisasi yang berkodok premanisme, atau yang sering dibilang itu tukang palak. Fenomena kayak gini sebenarnya cukup sering muncul belakangan ini, karena kalau lu cari di YouTube ataupun TikTok, itu bahkan banyak banget video konflik yang beredar antara ormas dengan pedagang, atau bahkan sama masyarakat sekitar. Dan itu videonya nggak habis-habis loh. Artinya apa? Ini nunjukin kalau kejadian kayak gini emang bukan 1-2 kasus aja gitu, tapi sampai berkali-kali. Ya lu bayangin aja deh, gue tuh pernah lihat video di mana ormas ini tuh ngelakuin bentrok sama anggota ormas lain. Maksud gue tuh gini, mereka berdua kan sama-sama ormas ya, yang kalau kita lihat tujuan awalnya, itu buat fokus ke kegiatan sosial. Bahkan mereka tuh juga buat memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu di masyarakat. Dan kenapa lo harus bentrok gitu? Ya kalau masih ngerugin diri sendiri sih gak apa-apa ya, walaupun itu gak dibenerin sama sekali. Nah kalau sampai ngerugin rakyat kecil gimana? Soalnya nih ya, gue pernah baca berita yang kejadian itu di pasar Keramat Jati. Jadi oknum ormas yang nyamperin pasar itu, mereka malak 1 juta per bulan ke setiap pedagang di situ. Ditambah lagi ada iuran 20.000 per harinya. Udahlah capek dipalak 1 juta, mereka minta iuran lagi gitu. Terus oknum ini tuh ngancem dengan bilang kalau nggak mau store, ya nggak boleh jualan di sini. Perlu diingat loh, orang-orang yang jualan di situ adalah tulang punggung kita. Yang mana ekonomi kita tuh bergerak di sektor-sektor UMKM kayak pedagang di pasar ini. Ya masa dipalak juga ya kan? Makanya gue sih setiap ada kejadian kayak gitu, ini cukup kaget dengan reaksi di internet. Karena mereka tuh udah nyindir dengan kalimat yang pedas, bahkan beberapa ada yang bikin meme bulian kepada ormas tertentu. Dan tentunya ini kan jadi pertanyaan ya, kira-kira kenapa sih masyarakat kita tuh jadi ada stigma yang buruk gitu kepada ormas ini? Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa banyak orang benci sama ormas. So, disimak sampai habis. Salah satu hal yang bikin banyak orang kesel sama ormas itu karena kelakuan beberapa oknumnya di lapangan yang sering kayak Pak Ogah. Maksudnya gimana? Gini, mereka itu ada di sebuah aktivitas ekonomi, tapi bukan sebagai orang yang benar-benar bangun usaha itu dari nol. Contohnya ya, lu bisa lihat gitu, di banyak usaha kecil atau UMKM. Bayangin deh, ada orang yang buka lapak dari nol, dia yang keluar modal, dia juga yang capek-capek nyari tempat, belum lagi harus mikirin dagangan itu laku apa enggak. Dan semua proses itu jelas butuh waktu, tenaga, bahkan risiko juga ditanggung sendiri. Tapi di beberapa kasus yang sering diceritain pedagang, setelah usaha itu mulai jalan, tiba-tiba muncul sekelompok tertentu yang minta uang dengan alasan ya uang keamanan. Dan mereka bilang uang keamanan itu supaya usaha itu gak diganggu. Padahal ya yang ganggu mereka-mereka juga gitu. Dan kalau gue pikir-pikir lagi, ya bangun usaha itu dari awal kan si pedagangnya sendiri ya kan. Sementara pihak yang datang belakangan ini, mereka nggak ikut keluar modal, nggak ikut ngerasain susahnya pas usaha belum laku, tapi tiba-tiba minta bagian. Dan kalau nggak dikasih, kadang muncul ancaman bakal didatengin rame-rame, atau dagangannya bisa diganggu. Hal-hal kayak gini yang akhirnya tuh bikin banyak pedagang merasa posisinya serba salah. Selain itu, ada juga fenomena lain yang sering ditemuin di banyak tempat, yaitu soal parkir. Di beberapa kawasan usaha atau tempat yang rame, itu sering ada sekelompok tertentu yang narikin parkir dari pengunjung. Biasanya tuh ya sebanyak Rp2.000 per motornya. Emang sih Rp2.000 tuh gak bikin orang langsung jatuh miskin. Tapi kalau dipikir lagi, kendaraan yang parkir bisa puluhan bahkan ratusan tiap hari, kalau semuanya bayar, ya lama-lama jumlahnya juga besar ya kan? Gini deh, misalnya nih, lo beli mie instan di Indomaret harganya Rp3.000. Masa lo harus bayar parkir sampai Rp2.000 ya kan? Itu sama aja boncos. Atau lo narik duit pecahan kecil di ATM, terus keluar dari ATM, ditagih tuh biaya parkir. Pasti gak terima ya kan? Hal-hal kayak gini akhirnya tuh bikin sebagian masyarakat ngerasa kalau keberadaan ormas di beberapa tempat lebih kelihatan kayak Pak Ogah, atau ya lebih kayak preman gitu. Masalahnya mereka tuh mirip-mirip kayak benalu, dimana cuma hadir di aktivitas ekonomi udah jalan, bukan sebagai orang yang benar-benar ikut ngebangun dari awal. Mereka tuh jatuhnya jadi kayak beban gitu. Datang pas udah di tengah-tengah nih, pas usahanya udah jalan, mereka datang lah tuh untuk minta bagian. Sedangkan ketika lagi ngerintis atau ketika lagi gak rame-rame amat, mereka tuh gak datang. Terus juga di sisi lain, ada juga anggapan di masyarakat kalau beberapa ormas itu punya kedekatan dengan kepentingan politik tertentu. Karena kalau gue lihat dalam beberapa momen, mereka sering terlihat ikut dalam mobilisasi massa atau kegiatan yang berkaitan dengan politik. Dan ini pun sampai ada anggapan kalau mereka itu ditunggangi. Walaupun gue yakin tentunya gak semua ormas itu kayak gitu. Tapi persepsi ini tuh tetap berkembang di masyarakat. Dan akhirnya, dari berbagai pengalaman dan cerita yang terus muncul, citra ormas di mata masyarakat itu tuh jadi makin dipertanyakan.
terutama buat pedagang kecil atau UMKM yang kadang merasa keberadaan mereka tuh bukan ngebantu, tapi justru jadi beban tambahan. Selain bikin pedagang kecil resah, masalah lain yang sering dibahas soal ormas adalah dampaknya ke investasi. Perlu diingat, hal ini bukan cuma soal warung atau UMKM lagi, tapi kadang udah nyentuh proyek yang nilainya tuh triliunan rupiah. Gini deh, gua ada contoh spot viral kemarin di Cilegon, di mana waktu itu ada proyek investasi besar dari luar negeri dengan nilai sekitar 5 triliun rupiah. Harusnya kan proyek sebesar itu bisa ngebuka lapangan pekerjaan baru dan bikin ekonomi daerah tuh ikut bergerak. Tapi yang jadi sorotan, justru munculnya sekelompok ormas yang minta jatah proyek. Kalau didengar sekilas emang kedengarannya nggak masuk akal ya kan? Masa iya proyek investasi sebesar itu malah diminta bagi-bagi jatah? Tapi kenyataannya, kejadian kayak gini bukan cuma sekali dua kali muncul. Karena kalau lu lihat berita yang beredar, sering ada keluhan dari investor atau pelaku usaha yang merasa harus menghadapi pungutan dari oknum-oknum tertentu sebelum proyek mereka tuh berjalan dengan lancar. Mau bikin pabrik dipalak, ngecor jalan dipalak, pokoknya apa-apa dipalakin. Bayangin aja, kalau lo jadi investor yang memasukin duit miliaran atau bahkan triliunan rupiah ke sebuah negara, tapi sebelum proyeknya jalan, lo udah diperas sama berbagai permintaan jatah dari sana-sini. Ya wajar aja, kalau akhirnya banyak investor tuh jadi mikir dua kali. Bahkan ada penelitian nih, yang secara khusus membahas fenomena ini. Salah satunya dilakuin oleh peneliti asal Australia, yaitu Ian Wilson. Dimana dia tuh udah lama gitu, meneliti hubungan antara premanisme, ormas, dan kekuasaan di Indonesia. Hasil penelitian ini kemudian dia bikin jadi sebuah buku yang berjudul Politik Jatah Preman. Di dalam buku itu, Wilson menjelaskan bahwa fenomena preman dan ormas di Indonesia sebenarnya bukan sekedar soal orang-orang minta uang di jalan, karena dalam banyak kasus, mereka justru udah jadi bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih besar. Oh ya, kalau lu mau beli buku ini, lu bisa beli di keranjang bawah ya, buat baca lebih lengkapnya. Dan lanjut, menurut penjelasan Wilson, setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, struktur kekuasaan di tingkat bawah ini mulai berubah. Maksudnya gini, negara yang sebelumnya kuat banget dalam mengontrol banyak hal, perlahan mereka gak punya power di beberapa ruang sosial, misalnya di pasar, terminal, sampai di lingkungan kampung. Di ruang-ruang kayak gini nih, makanya muncul kekosongan kekuasaan. Dan kekosongan itu akhirnya dimanfaatin sama berbagai kelompok, termasuk preman dan ormas. Mereka masuk ke wilayah-wilayah tersebut, membawa atribut organisasi, seragam, bahkan bendera. Mungkin ada beberapa orang ya, yang ngeklaim kalau ormas ini tuh hadir untuk menjaga keamanan, atau membantu mengatur wilayah tersebut. Tapi fakta di lapangan, malah keberadaan mereka tuh diikuti dengan penarikan berbagai macam jatah, dan itu nggak dipandang bulu gitu. Mau lo pedagang-pedagang kecil, menengah, sampai proyek-proyek yang nilainya itu jauh lebih besar, rata-rata ditarikin jatah. Makanya, ketika lu ngelihat banyak konflik antara ormas dengan pelaku usaha atau bahkan investor, sebenarnya itu bukan fenomena yang muncul gitu aja. Tapi ada sejarah yang ngebuat kelompok-kelompok kayak gini tuh bisa punya pengaruh yang cukup kuat di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kalau gue tarik kesimpulan dari semua yang udah kita bahas tadi, sebenarnya ada satu hal yang cukup kelihatan jelas, yaitu sentimen negatif masyarakat ke ormas itu nggak muncul begitu aja, tapi karena ada banyak kejadian yang bikin persepsi itu kebentuk pelan-pelan. Mulai dari pedagang kecil yang harus setor uang keamanan, parkir yang tiba-tiba ditarik di tempat usaha, sampai kasus besar kayak proyek investasi yang tiba-tiba dimintain jatah. Hal-hal kayak gini tuh kalau muncul sekali, mungkin masih bisa dibilang kebetulan. Tapi kalau kejadian itu mirip terus muncul berkali-kali, wajar kalau masyarakat punya pandangan negatif ke arah sana. Apalagi sekarang semua itu serba viral ya kan. Begitu ada satu kejadian, langsung tuh nyebar kemana-mana. Orang-orang yang mungkin gak pernah ngalamin langsung pun akhirnya ikut lihat, dan akhirnya ikut ngebentuk opini mereka sendiri tentang ormas. Tapi di sisi lain, gue juga yakin gak semua ormas tuh kayak gitu. Karena secara konsep, organisasi kemasyarakatan itu sebenarnya dibentuk buat mewadahi masyarakat. Harusnya mereka tuh bisa jadi tempat itu buat kegiatan sosial atau bantu masyarakat sekitar. Nah masalahnya, kalau ada oknum yang pakai nama organisasi buat narik-narikin jatah sana sini, yang kena dampaknya itu bukan cuma mereka doang, tapi citra semua ormas juga ikut ke bawah jelek. Makanya kalau sekarang banyak orang di internet yang langsung nyinyir atau marah setiap kali ada berita soal ormas, itu sebenarnya bukan cuma soal benci semata, tapi lebih ke akumulasi dari berbagai kejadian yang selama ini tuh mereka lihat. Coba, kalau menurut lo nih, kira-kira kenapa sih banyak orang itu benci sama ormas? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.